Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Yusra, NIM 066403200029 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, sebelum saya membahas jenis-jenis karya tulis ilmiah, kalian tahu nggak sih apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ada. Data, kesimpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya tulis ilmiah dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel atau jurnal ilmiah. Yang kedua ada makalah. Yang ketiga kertas kerja. Keempat paper. Kelima skripsi. Keenam tesis. Ketujuh disertasi. Dan yang terakhir artikel ilmiah populer. Yang pertama ada artikel atau jurnal ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah. Artikel ilmiah diangkat dari hasil penelitian, pemikiran, dan kajian pustaka. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas sebagai tugas perkuliahan. Dapat pula diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Yang ketiga ada kertas kerja. Prinsipnya kertas kerja sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih dalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Yang keempat adalah paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi seperti diploma, S1, S2, maupun S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Yang kelima adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung seperti observasi lapangan atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. Selanjutnya adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pascasarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketujuh adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor, yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci, disertai isi suatu temuan penulis itu sendiri yang berupa temuan orisinil. Dan yang terakhir adalah artikel ilmiah populer.
yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ini lebih bersifat umum, bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk dikonsumsikan kepada publik melalui media massa. Artikel ini bisa berupa hasil penelitian ilmiah, namun disajikan dengan lebih ringkas dan lugas. Bisa pula dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan dari keduanya dengan opini penulis. Tidak jarang artikel ini disebut sebagai opini ilmiah. Dan itulah tadi penjelasan dari jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.